Tidak dimakruhkan mengulang sholat berjamaah di masjid. Maksudnya adalah apabila di sebuah masjid ada imam yang tetap, kemudian para makmum sholat bersama imam tersebut, ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah selesai sholat lalu ada jamaah yang lain yang belum sholat berjamaah, maka dianjurkan baginya untuk sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 25 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam Kitabus Shalah, kitab atau hadis-hadis yang dikumpulkan tentang salat, dan masih di dalam babu salatul jamaati, bab tentang salat berjamaah dan imam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang hadis yang ke-64 ya, hadis yang ke-64. Dan masih membicarakan hadis yang ke-64, dan sebelumnya saya bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua salat tersebut, maka mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Aku sangat ingin untuk memerintahkan salat dikerjakan, lalu dikumandangkan iqamah, dan kuperintahkan seseorang untuk mengimami para jamaah. Sementara itu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis ini dan kita sudah membicarakan beberapa poin, di antaranya adalah kesyariatan salat berjamaah. Para ulama berijma tentang disyariatkannya salat berjamaah. Kemudian juga kita sudah membahas tentang hukum salat berjamaah 5 waktu di masjid bagi para lelaki. Maka hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib atas setiap muslim baligh berakal laki-laki yang sudah baligh yang muqim untuk salat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah, kita lanjutkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis dan salat berjamaah, yaitu salat berjamaah terjadi atau sah apabila dilakukan oleh 2 orang dan seterusnya. Salat berjamaah sah jika dilakukan 2 orang dan seterusnya. Artinya ada imam, ada makmum. Imam 1, makmum 1 itu sudah dinamakan sebagai salat berjamaah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wa tan'aqidul jama'atu bithnaini fasa'idan la na'lamu fihi khilafan. Salat berjamaah sah dilakukan 2 orang atau lebih. Kita tidak mengetahui ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam hal ini. Jadi kalau ada imam sama makmum satu-satu itu sudah sah salat berjamaah. Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i berkata, qala ashabuna, ulama-ulama mazhab Syafi'i berkata, aqallul jama'ati itsnan. Jumlah salat berjamaah yang paling sedikit adalah dilakukan oleh 2 orang. Imamun wa ma'mum. 1 imam, 1 makmum. Fa idza shalla rajulun bi rajul aw bi imra'ah aw amatihi aw bintihi aw ghairihim aw bi ghulamihi aw bi sayyidatihi aw bi ghairihim hasalat lahumā fadīlatal jamā'ah allati hiya 5 aw 27 darajah. Apabila ada orang lelaki salat dengan 1 lelaki, atau seorang lelaki salat dengan seorang perempuan, ada salat seorang lelaki
dengan budaknya seorang perempuan, atau sholat seorang lelaki dengan anak perempuannya seorang perempuan, atau seorang lelaki sholat dengan anak laki-lakinya yang kecil, atau seorang lelaki sholat dengan tuan perempuannya satu orang, atau selain mereka, maka telah dapat bagi keduanya keutamaan sholat berjamaah, yaitu 25 atau 27 derajat seorang perempuan. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa naqala Syekh Abu Hamid wa ghairuhu fihi al-ijma'. Bahkan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali menukilkan di dalam permasalahan ini bahwa salat berjamaah sah dilakukan hanya dengan dua orang, satu imam satu makmum. Ini dinukilkan ijma' atasnya, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang tidak ada perbedaan pendapat bahwa salat berjamaah sah dilakukan dengan dua orang saja. Salat berjamaah sah dilakukan hanya dengan dua orang. Kemudian permasalahan selanjutnya, ini jika seluruh penduduk sebuah negeri bersepakat untuk menutup masjid seluruhnya. Jika seluruh penduduk negeri bersepakat untuk menutup masjid seluruhnya, maka penduduk negeri itu berhak untuk diperangi. Penduduk negeri itu berhak untuk diperangi. Ya, jadi kalau seandainya misalkan Provinsi Kalimantan Selatan seluruhnya ditutup masjid, ditiadakan fungsinya, tidak boleh orang sholat di dalam masjid seluruhnya, maka semua penduduk yang ada di Kalimantan Selatan boleh diperangi, ya. Dan ini ijma' para ulama rahimahumullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau berkata, li ijma'ihim ala annahu la yajuzu an yajtami'a ala ta'tilil masajidi kulliha minal jama'at, bahwa para ulama bersepakat tidak diperbolehkan untuk berkumpul meniadakan fungsi masjid seluruhnya dari sholat berjamaah. Ini ijma' para ulama. Kemudian Imam Ibnu Hubairah rahimahullah berkata, wa ajma'u ala anna salatal jama'ati masyru'atun wa annahu yajibu idharuha linnas fa in imtuni'a min dharik ahlu balad atau fa in imtana'a min dharika ahlu balad qutilu 'alaiha. Para ulama berijma' bahwa salat berjamaah disyariatkan dan bahwa wajib memperlihatkan salat berjamaah untuk manusia. Jika seluruh penduduk negeri melarang salat berjamaah, maka seluruhnya diperangi. Seluruh penduduk negeri tersebut diperangi. Baik, permasalahan selanjutnya, apakah harus sholat berjamaah dikerjakan di masjid bagi yang tidak mempunyai uzur, alasan untuk sholat di rumah? Apakah tempat sholat berjamaah adalah di masjid? Maka pendapat yang dikuatkan adalah wajib sholat berjamaah di masjid dan tidak diperbolehkan mengerjakan sholat berjamaah di rumah kecuali karena ada uzur. Tidak diperbolehkan mengerjakan sholat berjamaah di rumah kecuali karena ada uzur. Dan ini adalah pendapatnya salah satu riwayat dari Imam Ahmad, kemudian pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala, para ulama peneliti. Alasan mereka adalah
sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis kita ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, dan tidaklah ancaman bakar rumah terjadi kecuali atas meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, maka tidak mungkin diancam meninggalkan sholat berjamaah dengan apa? Dengan dibakar. Kalau hanya sekedar sunnah nggak mungkin. Ini dalil yang sangat kuat. Begitu juga kisah tentang orang buta. Sebagai pengetahuan, orang buta tidak mau disebut dengan tunanetra. Mereka lebih suka disebut dengan orang buta. Kisah orang buta yang tidak punya penuntun, dari rumahnya untuk pergi ke masjid, kemudian rumahnya jauh dari rumahnya ke Masjid Nabawi lumayan jauh, ada binatang-binatang buas, dia sudah tua, kemudian ada pepohonan-pepohonan, tetapi ketika sang buta ini melihat ataupun maksud saya mendengar azan, maka tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di rumah, untuk sholat di rumah. Taib. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa yakum. Permasalahan selanjutnya, jika orang-orang telah sholat berjamaah di sebuah masjid yang mempunyai imam tetap, apakah boleh mengerjakan jamaah kedua di dalamnya? Orang-orang punya masjid, kemudian di masjid tersebut ada imam tetap, lalu sudah sholat berjamaah yang pertama, kemudian bolehkah orang yang terlambat sholat berjamaah yang pertama mendirikan jamaah yang kedua? Maka pendapat yang dikuatkan adalah tidak dimakruhkan mengulang sholat berjamaah di masjid. Tidak dimakruhkan mengulang sholat berjamaah di masjid. Maksudnya adalah apabila di sebuah masjid ada imam yang tetap, kemudian para makmum sholat bersama imam tersebut, ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah selesai sholat lalu ada jamaah yang lain yang belum sholat berjamaah, maka dianjurkan baginya untuk sholat berjamaah. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Anas bin Malik, dan ini adalah ucapan Atha bin Abi Rabah, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, kemudian Imam Makhul, Ishaq bin Rahawayh, dan yang lain-lainnya dari ulama-ulama di kalangan tabi'in. Jadi boleh mendirikan sholat berjamaah yang kedua, ya, kalau seandainya sudah selesai jamaah yang pertama dengan imam yang tetap. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa jaa rajulun wa qad shalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah salat mengimami kaum muslimin. Lalu baru datang seseorang. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalliya ma'ahu." Ayo, adakah seseorang yang bersedekah di atas orang ini yang sedang sholat sendirian karena terlambat? Lalu orang yang bersedekah tadi dia sholat bersama orang yang sendirian tadi. Caranya bersedekah adalah sholat bersama orang yang terlambat tadi. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan mengerjakan sholat jamaah yang kedua di masjid yang mempunyai imam tetap. Diperbolehkan mengerjakan sholat berjamaah yang kedua di masjid yang mempunyai imam tetap. Taib. Permasalahan selanjutnya, masjid pasar atau masjid yang tidak mempunyai imam tetap, maka tidak dimakruhkan
mengulang sholat berjamaah di dalamnya. Ini biasanya masjid-masjid samping jalan, masjid-masjid tempat singgah, ini nggak punya imam tetap, maka boleh dan tidak dimakruhkan untuk mengulang sholat berjamaah di dalamnya jika sholat berjamaah yang sebelumnya sudah selesai. Nah. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, "Wa mata lam yakun lil masjid imamun ratibun lam yukrah i'adatul jama'ati fihi 'inda ahadin minal ulama." Dan kapan di sebuah masjid tidak memiliki imam ratib itu imam tetap, maka tidak dimakruhkan mengulang sholat berjamaah di dalamnya. Ya, menurut seluruh ulama kecuali Al-Laits bin Sa'ad, karena beliau membenci untuk mengulang sholat berjamaah dalam sebuah masjid. Jadi kalau tidak boleh mengulang sholat berjamaah berarti sholatnya sendiri-sendiri. Kalau sholat yang kedua, jika jamaah yang pertama sudah selesai. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika ingin mengerjakan sholat berjamaah yang kedua, apakah memulai dengan sholat sunnah atau sholat wajib? Jika ingin memulai sholat berjamaah yang kedua, apakah memulai dengan sholat sunnah atau sholat wajib? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang memasuki masjid dan dia sudah sholat di dalamnya dan waktu masih tersisa, maka boleh baginya untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum iqamah sholat wajib. Siapa yang masuk ke dalam masjid lalu dia sudah sholat tahiyatul masjid dan waktu iqamah masih banyak, maka dia boleh sholat. Ya, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Jika ingin sholat berjamaah yang kedua, maka dia boleh mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum sholat wajib. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dari Abu Uthman An-Nahdi. Marra bina Anasun wa ma'ahu ashabun lahu zuha'u asyarah. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau melewati kami dan bersama beliau sahabat-sahabat beliau Zaha Asyarah yang berjumlah 10. Waqad sallaina salatal ghada, kita sudah salat subuh. Faqala as-sallaitum, lalu Anas bin Malik berkata, apakah kalian sudah salat? Qulna na'am, iya. Qala fa amara ba'dhum fa'adzan wa shalla raka'atain thumma amara fa aqam thumma taqaddama fa shalla. Yang artinya, apakah kalian sudah salat subuh? Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu dijawab, iya, kami sudah salat subuh. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu memerintahkan orang untuk mengumandangkan azan, lalu salat 2 rakaat. Kemudian memerintahkan untuk diiqamahkan. Kemudian setelah itu maju dan memimpin salat. Ini menunjukkan bahwa jika ingin mengerjakan salat berjamaah yang kedua, maka tidak mengapa untuk memulai dengan sholat sunnah bagi siapa yang tidak bisa menunggu. Ya, bagi siapa yang tidak bisa menunggu. Taib.
Permasalahan selanjutnya, jika terlambat sholat Jumat berjamaah, maka apakah dia sholat zuhur berjamaah? Ada beberapa orang terlambat sholat Jumat berjamaah, maka apakah beberapa orang ini mengerjakan sholat zuhur berjamaah? Jawabannya adalah, bagi siapa yang terlambat sholat Jumat berjamaah, maka dimakruhkan sholat zuhur jika jamaahnya banyak. Ini karena nanti menghalahkan sholat apa? Sholat Jumatnya. Dimakruhkan. Kalau sedikit maka tidak mengapa. Misalkan cuma 3 orang, 2 orang, nah ini tidak mengapa. Jika terlambat sholat Jumat berjamaah. Jika tidak terlalu banyak orangnya yang terlambat tersebut dan ingin mengerjakan sholat zuhur berjamaah, maka tidak mengapa. Nah, ini adalah hadis yang ke-64. Kita baca sekarang hadis yang ke-65. Qala al-musannif rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza ista'dhanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha qala faqala Bilal bin Abdillah wallahi lanamna'uhun qala fa-aqbala alayhi wa Abdullah فسبه سبا سيئا ما سمعته مثله قط فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian dimintai izin istrinya untuk pergi ke masjid, maka janganlah menghalanginya. Janganlah menghalanginya. Salim bin Abdullah menuturkan bahwa Bilal bin Abdullah mengatakan, demi Allah kami akan menghalangi mereka. Salim menuturkan bahwa Abdullah bin Umar lantas mendatangi Bilal dan mencercanya. Salim belum pernah melihat cercaan seperti itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lantas berkata, aku telah menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi engkau justru berani mengatakan demi Allah kami akan menghalangi mereka. Dalam lafaz Muslim dikatakan, janganlah kalian menghalangi wanita-wanita hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Biografi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, dan ini ada pada hadis yang ke-13 ya, hadis yang ke-13. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi beliau ini anaknya Umar bin Khattab, makanya terkenal dengan Ibnu Umar, anak Umar. Nama lengkapnya Abdullah. Masuk dalam agama Islam bersama bapaknya dan berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau tidak ikut perang Badar, perang Uhud karena masih kecil. Dan di peperangan Khandaq tahun ke-5 Hijriah diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat terkenal dengan kesalehannya dan juga terkenal dengan sifat wara'nya. Imam Malik rahimahullah berkata, baqiya ibnu Umar ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sanah.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masih hidup sepeninggal Rasulullah SAW 60 tahun. Datang kepada beliau orang-orang dari luar kota Madinah untuk belajar ilmu. Dan beliau sangat hati-hati dalam memberi fatwa. Dan beliau wafat di kota Mekah tahun 73 Hijriyah. Taib. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian dimintai izin istrinya untuk pergi ke masjid, maka janganlah menghalanginya. Ini insya Allah jelas ya. Salim bin Abdullah. Nah, ini siapa Salim bin Abdullah? Bentar. Taib. Salim bin Abdullah adalah cucu Umar bin Khattab, anaknya dari Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah, ya. Beliau adalah cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salim bin Abdullah menuturkan bahwa Bilal bin Abdullah juga cucu Umar bin Khattab. Jadi namanya itu Bilal bin Abdullah bin Umar. Ya, Bilal bin Abdullah bin Umar. Taib. Bilal bin Abdullah mengatakan, demi Allah kami akan menghalangi mereka. Ini kan hadisnya begitu. Janganlah kalian menghalangi istri-istri yang minta izin untuk pergi ke masjid. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menghalangi istri-istri yang ingin pergi ke masjid. Ya. Maka itu yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar. Nah, anaknya yaitu Salim bin Abdullah dan juga Bilal bin Abdullah, lebih tepatnya Bilal mengatakan, demi Allah kami akan melarang istri-istri kami pergi ke masjid, bukan karena menentang hadis Rasul, akan tetapi mereka ingin menjaga istri-istri mereka tidak sering keluar rumah dilihat oleh laki-laki. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jujur saja hari-hari ini setiap kali kayak ceramah, kemudian kajian-kajian tematik pasti membahas tentang masalah menjaga kesucian wanita muslimah. Karena ini sangat mengkhawatirkan, darurat menjaga kesucian wanita muslimah. Terutama kalau dilihat di media-media sosial. Perempuan-perempuan menampakkan wajahnya yang cantik beserta make up-nya. Perempuan-perempuan menampakkan rambutnya yang indah, kemudian kemolekan tubuhnya, kemudian kehalusan kulitnya, perhiasannya, disertai dengan goyangannya. Maka lihat di sini sekarang, Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Umar bin Khattab, mengatakan, wallahi lanamna'ahun, demi Allah kami akan larang istri-istri kami pergi keluar untuk sholat berjamaah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan jangan dilarang. Tapi Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, beliau mengatakan itu karena ingin menjaga kesucian istrinya. Kalau kita lihat pada ikhwah, tafsiran dari tabarruj yang dikatakan oleh Imam Mujahid bin Jabr, beliau mengatakan, kanatil mar'ah tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Adalah orang-orang jahiliyah dahulu
sering perempuan-perempuannya berjalan di hadapan laki-laki, berseliweran. Itulah yang disebut dengan perbuatan tabarruj, berhias ala jahiliyah. Sekarang bukan hanya berjalan, akan tetapi bergoyang, berjoget. Saya benar-benar bertekad, pokoknya sampai saya puas untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Karena sungguh sangat menyedihkan. Suatu saat saya siang nungkar soto di warung soto di samping jalan. Mungkin tidak perlu saya sebut namanya secara detail. Kemudian warung tersebut panjang dan di dalamnya ada semacam panggung untuk bernyanyi. Maka kemudian waktu itu saya beli, kemudian setelah itu dibungkus. Ketika mulai dibungkus karena sudah terbeli, maka perempuan-perempuan tersebut ternyata di belakang ada yang sedang reunian SMA. Para acil-acil berjilbab. Kemudian mulai mereka bernyanyi dan berjoget. Dan ulun toleh, sepertinya mereka tahu bahwasanya ulun adalah termasuk yang sangat memerangi musik dan nyanyian. Mereka asalnya ragu, akan tetapi harus saja mangjar. La hawla wala quwwata. Kemudian mereka menyanyi dan berjoget. Bernyanyi dan berjoget. Ulun kira itu hanya ada di media sosial. Ternyata, dan itu kan warung umum. Banyak laki-laki yang bukan lakinya duduk di situ makan. Bahkan sebagian laki-laki malu melihat mereka cepat-cepat untuk makan. Ini sebuah kerendahan. Ini sebuah dekadensi moral. Ini sebuah darurat menjaga kesucian di tengah kaum muslimah. Yang pertama kali ulun pikirkan waktu itu adalah ini di mana lakinya? Di mana lakinya? Mana kecemburuannya? Mana rasa kelaki-lakiannya? Ketika keluarga perempuan memperlihatkan goyangannya, bernyanyi dengan suara yang mendesah-desah di hadapan laki-laki lain. Lihat Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, demi Allah, kami akan larang istri-istri kami pergi keluar untuk sholat berjamaah. Padahal hadisnya Rasulullah SAW tidak boleh melarang istri yang minta izin untuk pergi ke masjid mengerjakan sholat berjamaah. Dan Bilal mengatakan itu bukan untuk menentang hadis Rasul, tapi karena ada rasa cemburu. Dan inilah yang merupakan warisan Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Beliau mengatakan, wallahi law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtu bis-sayf ghaira musfah. Demi Allah, jika aku melihat istriku bersama seorang lelaki, aku akan penggal leher lelaki tersebut dengan pedang yang bukan tajamnya. Dengan pedang yang bukan tajamnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengomentari perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian heran dengan rasa cemburu yang dimiliki oleh Sa'ad? Dan Sa'ad ini laki-laki yang suka menikah radhiyallahu anhu. Menikah, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai. Tapi janda-jandanya ini tidak ada yang menikah dengan laki-laki lain. Karena
beliau mempunyai rasa cemburu. Janda-jandanya ini dinafkahinya agar tidak dinikahi oleh laki-laki lain. Perempuan yang sudah dia nikmati tidak boleh dinikmati oleh laki-laki lain. Rasa cemburu. Apakah kalian takjub dengan rasa cemburu yang dimiliki oleh Sa'ad? Wallahi inni la aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih mempunyai rasa cemburu dibandingkan Sa'ad ibn Mu'adz. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih mempunyai rasa cemburu dibandingkan aku. Harus punya rasa cemburu. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ala tagharun, wahai para laki, apakah kalian tidak memiliki rasa cemburu? Ala tastahyun, apakah kalian tidak punya rasa malu? Balagani anna nisa'akum yuzahimnal uluja fil aswaq." Telah sampai kepadaku kabar bahwa istri-istri kalian keluar berdesak-desakan dengan para lelaki di pasar-pasar. Di zaman sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sudah sangat sedikit yang menjaga rasa malu. Maka hati-hati keluarga-keluarga perempuan kita, dari mulai istri kita, kemudian ke atas ibu, nenek, buyut, ke bawah anak perempuan, cucu, cicit, ke samping kakak, adik perempuan, keponakan perempuan, bibi. Maka hati-hati, itu semua di bawah tanggung jawab para lelaki. Apalagi di zaman semua orang mempunyai media sosial dan semua orang ingin memperlihatkan kecantikannya. Hati-hati. Para lelaki akan dimintai pertanggungjawaban atas istrinya yang mengumbar aurat, yang mengumbar keindahan rambutnya, kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, dan seluruh perhiasan yang dipakainya, yang membuat laki-laki bersyahwat kepadanya. Itu semua tanggung jawab para lelaki. Sebelum sang perempuan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dan ini permasalahan serius. Kenapa? Karena bertabarruj memperlihatkan keindahan seorang wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah dosa besar. Terlaknat, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafik, tidak memiliki cahaya di hari kiamat, dan kemudian mengikuti ajarannya iblis, mengikuti kebiasaannya kaum Yahudi dan Nasrani, dan melakukan dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi tidak main-main perkara yang ini. Anda mungkin duduk di sini, ternyata anak-anak perempuan Anda. Hati-hati. Ya, maka bersyukurlah anak-anak perempuan yang mungkin masih SD, SMP, SMA belum memiliki handphone pribadi dan tidak memiliki akun media sosial. Dan sangat ironik, saya kemarin tuh, ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pimpinan pesantren. Sedih kadang melihat seorang santri yang dikunjungi oleh orang tuanya, tetapi bukannya mereka malah membicarakan tentang bagaimana santri tersebut
sehat atau apa, bisa ngobrol panjang. Seperti saya ngobrol dengan Abdullah ketika saya mengunjungi pesantrennya. Ngobrol panjang, dia cerita banyak, dia cerita tentang pelajarannya, cerita tentang teman-temannya. Karena kita tidak memberikan dia handphone dan kita pun tidak main handphone. Tetapi ada sebagian wali santri datang, anaknya dikasih handphone dan bapaknya ibunya main handphone. Akhirnya hanya sekedar meminjamkan handphone sekitar dari jam 9 sampai jam 5 sore. Habis itu pulang. Ini wali santri jenis apa ini? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apalagi anak-anak perempuan, ya Allah. Hati-hati. Jangan sampai seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya, kemolekan tubuhnya, dan itu dibiarkan oleh orang tuanya. Jangan sampai istri memperlihatkan auratnya, kemolekan tubuhnya, dan itu dibiarkan oleh suaminya. Padahal suaminya ngaji. Ini hati-hati, ini perkara yang berat dan besar, dosa besar. Taib, silakan azan, kelupaan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Kemudian Salim menuturkan bahwa Abdullah bin Umar sang bapak lantas mendatangi Bilal dan mencercanya, maksudnya memarahinya. Salim belum pernah melihat cercaan seperti itu. Jadi anak yang lain yang bernama Salim ini belum pernah melihat bapaknya marah dengan cacian makian seperti itu. Abdullah bin Umar lantas berkata, aku telah menyampaikan kepadamu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi engkau justru berani mengatakan demi Allah kami akan menghalangi mereka. Kan hadisnya tidak boleh dihalangi. Ya, itu maksudnya. Demi Allah kami akan menghalangi mereka. Berani-beraninya engkau menentang hadis tersebut. Maka kemudian dalam lafaz Muslim dikatakan, janganlah kalian menghalangi wanita-wanita hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Taib. Lanjut, pada ikhwan yang dirahmati. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, hukum meminta izin seorang istri kepada suaminya untuk keluar rumah, dan apakah sang suami boleh melarangnya. Maka Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, la na'lamu khilafan bainal ulama anna al-mar'ata la takhrujul masjid illa bi idzni zawjiha. Yang artinya kami tidak mengetahui ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa istri tidak boleh keluar menuju masjid kecuali dengan izin suaminya. Istri tidak boleh keluar menuju masjid kecuali dengan izin suaminya. Artinya kalau nggak izin nggak boleh. Meskipun kalau izin sang suami tidak boleh melarang, tapi harus izin. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab berkata juga, anna zauj manhiyun an man'iha idza sta'dzanathu. Nah, sang suami dilarang untuk melarang istrinya jika minta izin ke masjid. Wa hadza la budda min taqidihi bima idza lam yukhaff fitnatun aw dararan. Artinya ya, ini ada pembatasan kalau seandainya tidak menyebabkan godaan atau bahaya. Jadi seorang suami tidak boleh melarang istrinya yang minta izin pergi ke masjid dengan batasan tidak berbahaya bagi istri, dengan batasan sang istri tidak menjadi fitnah bagi laki-laki lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa yujabu an hadithi la tamna'u ima Allah masajid Allah
bi annahu nahyu tanzih li'anna haqq az-zawj fi mulazamati al-maskan wajib fala tatrukhu lil fadilah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa seorang istri tidak boleh sama sekali dilarang jika pergi ke masjid. Jadi maksudnya kalau ada perempuan pergi ke masjid, istri pergi ke masjid tanpa izin suami, maka sang suami tidak boleh melarang. Tanpa izin suami ya, si suami tidak boleh melarang. Dalilnya, janganlah kalian larang istri hamba-hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini larangan adalah larangan bukan larangan keharaman, tapi kemakruhan. Kenapa? Karena hak suami untuk selalu disertai oleh istri. Tidak boleh sang istri tidak beserta sang suami. Maka ketika sang istri keluar ke masjid, berarti dia akan meninggalkan yang wajib bersama suami. Nah itu maksudnya. Jadi tetap saja boleh sang istri dilarang oleh suami pergi ke masjid jika menimbulkan fitnah atau bahaya, atau sang istri wajib minta izin dari suami jika ingin pergi ke masjid. Tidak boleh asal-asalan. Nah begitu ya. Jadi sekali lagi, hukum seorang istri minta izin kepada suaminya untuk keluar menuju masjid. Bolehkah sang suami melarangnya? Maka jawabannya adalah seorang istri tidak boleh keluar rumah untuk pergi ke masjid kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Taib. Apakah minta izinnya seorang istri hanya khusus untuk ke masjid? Kalau ke pasar, kalau ke rumah orang tua, apakah juga harus minta izin? Nah, Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah mengatakan, wa hadza in ukhidha min takhsisin nahi bil khuruj ila al-masjid wa anna dzalika yaqtadi bi tariqil mafhum jawazul man'i fi ghairil masjid. Artinya, kan seorang suami dilarang untuk melarang istrinya yang minta izin untuk pergi ke masjid. Saya ulangi, seorang suami dilarang oleh syariat Islam untuk melarang istrinya yang minta izin pergi ke masjid. Paham sampai sini? Ya, baik. Kalau begitu, seorang suami boleh melarang istrinya untuk pergi ke selain masjid, ke mall misalnya. Sang istri ingin pergi ke mall, minta izin kepada suami, boleh nggak dilarang? Jawabannya, pemahaman balik dari hadis ini boleh. Yang tidak boleh dilarang hanya pergi ke masjid. Boleh nggak melarang istri yang minta izin ingin pergi ke rumah bapaknya? Jawabannya asal hukumnya boleh. Karena sang istri wajib menemani suami. Seorang perempuan ketika sudah menikah, maka wajib menemani suaminya. Ya, asal hukumnya begitu. Tapi sang suami tidak boleh memutuskan hubungan anak perempuannya dengan bapaknya, dengan ibunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya boleh melarang istri jika minta izin untuk pergi kepada selain masjid. Yang tidak diperbolehkan hanya pergi ke apa? Ke masjid saja. Taib. Hukum keluarnya para perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
boleh para perempuan pergi ke masjid ya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Boleh para perempuan pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Tentunya ini dengan batasannya apa? Izin suami. Dengan syarat keluarnya istri untuk sholat berjamaah di masjid mencari wajah Allah dan pahala di akhirat, dan juga syaratnya aman dari fitnah, dan juga syaratnya tidak keluar dalam keadaan berdandan, dan juga syaratnya tidak keluar dalam keadaan memakai minyak wangi. Tidak keluar dalam keadaan memakai minyak wangi. Jadi syarat-syaratnya itu. Syaratnya mencari pahala dari Allah. Syaratnya yang kedua, aman dari fitnah. Syarat yang ketiga, tidak keluar dalam keadaan berdandan. Syarat yang keempat, tidak keluar dalam keadaan memakai minyak wangi. Dan dimakruhkan bagi suami untuk melarang istri yang ingin pergi ke masjid ya, jika memang sang istri menginginkan kebaikan, mengajar ilmu di masjid, mengajar kesolehan di masjid ya. Tetapi bagaimanapun seorang perempuan sholatnya yang paling afdal di mana? Di rumah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tamna'u nisa'akumul masajida. Jangan larang istri-istri kalian pergi ke masjid. Kalau minta izin kepada kita ingin pergi ke masjid, jangan dilarang. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah perempuan lebih afdal. Rumah-rumah perempuan lebih afdal. Jadi sekali lagi, dibolehkan seorang perempuan pergi sholat berjamaah di masjid dengan syarat keluar dari rumah untuk sholat berjamaah di masjid hanya ingin pahala dari Allah. Satu. Yang kedua, terlepas dari fitnah. Yang ketiga, tidak berdandan ya. Dan berdandan itu macam-macam, memakai make up, memakai perhiasan, memakai baju yang indah, memakai bahkan cadar yang indah ya. Ini termasuk daripada memperlihatkan perhiasan, dan tidak dalam keadaan memakai minyak wangi. Nah, dan dimakruhkan bagi suami untuk melarang istrinya pergi ke masjid jika sang istri ingin mengajari kebaikan. Jika sang istri ingin mengajar kebaikan. Tetapi bagaimanapun sholat perempuan di rumah lebih afdal. Janganlah kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah istri lebih utama, rumah-rumah perempuan lebih utama, lebih afdal baginya. Hukum sholat berjamaah bagi para perempuan saja. Di antara para perempuan mereka mengerjakan sholat berjamaah, apa hukumnya? Maka jawabannya adalah dianjurkan para perempuan mengerjakan sholat berjamaah dalam kelompok mereka sendiri ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama menganjurkan sholat berjamaah para perempuan bersama para perempuan ya. Dalilnya adalah hadis dari Ummu Waraqah bahwa Nabi Muhammad SAW amaraha anta umma ahla dariha. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk menjadi imam orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kanat ta'ummun nisaa taqumu ma'ahunna fis shaf. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau mengimami para wanita salat dalam salat berjamaah, dan beliau berdiri bersama para wanita tersebut di dalam saf
di dalam saf. Ya, jadi intinya hukum sholat perempuan berjamaah bersama mereka, sesama mereka, jawabannya adalah dianjurkan. Taib. Jika seorang perempuan mengimami para perempuan di mana imamnya berada, jika seorang perempuan mengimami para perempuan di mana imamnya berada, maka disebutkan dari Ummul Hasan bahwa beliau melihat Ummu Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ummun nisa taqumu ma'ahunna fi saffihinna, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para perempuan, beliau berdiri bersama mereka di dalam saf mereka. Jadi, tidak seperti laki-laki kalau begitu. Kalau perempuan saf pertama imamnya, kemudian para makmumnya bersamaan. Nah, ini kalau para perempuan. Kemudian Imam Ibnu Qudamah berkata, "Idza tsabata hadza," maka jika telah tetap ini, fa innaha idza shallat bihinna qamat wasatahunna. Maka sang Aisyah radhiyallahu anha jika salat mengimami para sahabiyat, para sahabat-sahabat wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdiri di tengah-tengah. Nah, ini. Taib. Nah, itu dulu ya. Selesai alhamdulillah tentang bab salat berjamaah dan imam, dan kita berhenti pada hadis yang ke-65. Hadis yang ke-65. Dan tidak terasa ini adalah pertemuan yang ke-19 pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada pertanyaan? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sudah sholat maghrib di masjid A, kemudian kita ingin menuntut ilmu di masjid B, dan di masjid itu belum sholat maghrib, apakah kita boleh ikut sholat maghrib? Boleh ikut sholat, tapi bukan maghribnya, sunnah. Boleh ikut sholat, tapi bukan maghribnya, tetapi ikut sholat dan dia berniat mengerjakan sholat sunnah. Dan boleh dia nunggu di luar, tidak ikut sholat. Tetapi kalau masuk masjid, maka lebih utama untuk ikut sholat, meskipun nanti niatnya niat sholat sunnah ya. Apakah berdosa jika kita mencukur habis jenggot karena perintah pimpinan di tempat kerja? Iya, berdosa, karena pendapat para jumhur ulama bahwa haram hukumnya mencukur habis jenggot. Mencukur habis, menggundul habis jenggot diharamkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustadz cara menasihati anak perempuan agar menjaga aurat dan cara bergaul dengan lawan jenis? Maka jawabannya adalah diilmukan kepada dia tentang kiat, tentang aurat wanita muslimah dulu. Diilmukan kepada dia. Apa itu aurat wanita muslimah? Apa saja yang tidak boleh terlihat oleh wanita muslimah, oleh laki-laki yang bukan mahram. Diilmukan kepada dia berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, diancamkan kepada dia bagi yang menampakkan keindahannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebutkan dalil-dalilnya yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu dosa besar, wanita yang seperti itu terlaknat, wanita yang seperti itu diancam dengan neraka dan tidak mencium bau surga, wanita yang seperti itu adalah orang munafik, wanita yang seperti itu tidak memiliki cahaya di hari kiamat di atas sirat, wanita yang seperti itu mengikuti ajaran iblis,
mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani dan seterusnya. Jadi diancamkan kepadanya keburukan memperlihatkan aurat yang di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan cara bergaul dengan lawan jenis bagaimana? Maka jawabannya tadi, diilmukan kepada dia cara bergaul dengan lawan jenis. Ya. Harus diajarkan. Ini adalah laki-laki yang merupakan mahrammu. Ini adalah laki-laki yang bukan merupakan mahrammu. Apa bedanya ketika dia bergaul denganmu? Dijelaskan itu berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah zikir khusus setelah selesai salat Jumat? Jawabannya tidak ada. Berzikirlah seperti biasa. Adapun saya dulu mengamalkan, semua dari kita mungkin mengamalkannya, astagfirullah, astagfirullah, kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 7 kali, 7 kali, 7 kali. Maka ini belum ada dalil, kalaupun ada dalil hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam. Sunnahnya imam setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, setelah amin sunnahnya langsung membaca surat. Tidak berhenti lama, apalagi tujuannya menyediakan waktu untuk makmum untuk bisa membaca Al-Fatihah. Ini enggak sunnah. Yang sunnah adalah setelah membaca surat sebelum ruku, sebelum takbir ruku, maka diam sejenak. Itu sunnahnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Maka jawabannya tentunya yang sholat berjamaah bersama imam tetap dan mereka tidak masbuk, apalagi sampai mengerjakan sholat berjamaah yang kedua, maka lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang berjamaah yang kedua. Mengapa demikian? Karena menunjukkan bahwasanya dia memang sholat berjamaah bersama imam yang tetap di masjid tersebut. Ya. Kecuali kalau misalkan masjidnya tidak mempunyai imam tetap. Nah, tentunya sekali lagi berbeda pahalanya. Adapun ukurannya, wallahu alam. Berapa persentasenya yang jamaah kedua dengan jamaah yang pertama? Yang jelas berbeda, karena yang pertama berarti memang mendapati sholat berjamaah yang aslinya. Sedangkan yang kedua mendapati sholat berjamaah setelah dikerjakan sholat berjamaah yang kedua. Maka tentunya berbeda pahalanya. Tapi jumlahnya kita tidak bisa mengetahui. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua adalah apakah sholat berjamaah yang bersambung-sambung dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah? Sama jawabannya tadi, yang sholat berjamaahnya dia di awal bersama imam yang ratib, yang merupakan imam tetap, maka pada saat itu lebih utama dibandingkan sholat yang berjamaah bersambung-sambung tadi. Wallahu a'lam. Baik, itu kiranya
Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.